Yo semuanya, kembali lagi bersama Mimin ya di channel Guarcet. Dan seperti biasa, Mimin ingin selalu mengucapkan terima kasih pada kalian yang telah dukung channel ini hingga sampai saat ini ya. Khususnya di spoiler novel ini, yaitu dari Wudong Xiangkun yang tokoh utamanya Lindong. Dan jika ada translate atau suara Mimin yang tidak enak didengar atau tidak enak dilihat, Mimin mohon maaf ya, karena semuanya ini berdasarkan Mimin yang buat dalam pikiran Mimin ya. Jadi sekali lagi Mimin mohon maaf. Dan Mimin seperti biasa juga akan menjelaskan spoiler tentang Lindong di chapter di 147. Tapi sebelum ke situ Mimin sedikit cerita di 146, yang dimana Lindong bersama Xiao Dao sudah memasuki area di mana area itu merupakan kuil batu, yang di situ ternyata ada sebuah kunci asli yang sungguh misterius yang ingin Lindong ambil atau ingin Lindong raih. Tapi di saat itu Lindong menghadapi seorang wanita yang kekuatannya di atas dari Chenmu, yang dimana di situ juga Lindong telah ditekan olehnya. Walaupun Lindong sudah menggunakan boneka spiritual, tapi hasilnya masih tetap sama. Dan bagaimana kelanjutannya? Yuk kita tonton dan dengarkan ya. Selamat menonton. Keadaan situasi di kota Yang, tepatnya di tengah kota, yaitu di alun-alun atau lapangan, keadaannya sangat tertekan, dan orang-orang di luar pun semakin membenci dinasti Batu Iblis. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Dan di pinggiran lapangan itu terdapat Ling Yun dan Liu Yuan, yang dimana Liu Yuan merasa sangat emosi karena melihat Li Pan telah memperlakukan teman-teman Lindong yang begitu kejam, sehingga dia mengepalkan tangannya. Tapi di saat itu juga Ling Yun memberikan aba-aba agar tidak perlu untuk melakukan hal bodoh dengan berkata, "Jangan bodoh, itu tidak berguna." Karena situasi kondisi saat ini, yaitu Li Pan yang berasal dari dinasti Batu Iblis itu sangat kuat karena berada di tahap nirvana. Bahkan kita semua pun yang berada di sini tidak akan bisa melawannya. Lalu dibalas dengan perkataan dari Liu Yuan, walaupun sedikit suara gemetar, dan dia berkata, "Setelah hari ini, aku akan membawa orang-orangku dan meninggalkan kota Yang, dan di situ aku akan melatih semuanya, dan aku juga akan berlatih untuk mencapai di tahap nirvana, dan suatu saat aku akan menyerangnya walaupun dia di tahap nirvana." Karena kita adalah teman dari Lindong, dan kita tidak rela bahwa teman-teman Lindong yang berada di lapangan itu mendapatkan kekejaman dari Li Pan. Dengan mendengarkan perkataan Li Yuan, Ling Yun pun di situ menganggukkan kepala. Sementara di alun-alun atau di tengah lapangan itu, Li Pan mengamati sekeliling dari orang-orang yang berada di situ, dan siapapun yang tidak menerima dengan perlakuan Li Pan kepada kelompok Moti, maka dia akan segera membunuhnya. Dan di saat itu Li Pan sangat menyukai situasi yang seperti ini. Dalam hal ini, Li Pan dan yang lainnya sudah menunggu dalam beberapa waktu, dan ternyata Lindong tidak datang, melainkan dia berkata kepada Moti, dan dia berkata, "Moti, kesabaranku hampir habis. Mulai besok dan seterusnya, aku akan membunuh satu orang setiap hari sampai Lindong muncul. Karena itu, kau lebih baik berdoa agar Lindong tidak menjadi orang yang pengecut. Tapi jika Lindong sampai tidak datang juga, maka kandang ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir
kau dan teman-temanmu. Di saat itu juga Moti langsung berkata kepada Lipan, "Lipan, kau benar-benar bajingan. Lindong tidak akan muncul. Namun jika Lindong datang ke tempat ini, percayalah padaku bahwa kau akan mendapatkan 100 kali lebih daripada yang kami alami saat ini. Bahkan bisa jadi kau akan mati di tangannya." Lalu dengan mendengar perkataan Moti, Lipan pun sedikit senyum kepadanya, dan bahkan makin lama makin dia tertawa terbahak-bahak. Dan setelah itu Lipan langsung berubah ekspresinya, sehingga dia memunculkan niat pembunuh yang luar biasa di matanya, dan langsung menampilkan kemarahannya di dalam hatinya dan berkata kepada Moti, "Karena kau sangat keras kepala, mari kita mulai hari ini saja." Di saat itu juga Lipan langsung mengeluarkan gelombang di telapak tangannya, yaitu Yuan Power yang kuat berkumpul dan berubah menjadi tombak yang sangat tajam di tangannya. Dengan sentakan lengannya, tombak itu dapat merobek udara dengan suara yang begitu luar biasa sehingga menusuk telinga, dan langsung terbang menuju Moti dengan kecepatan kilat. Situasi di tempat itu semakin penuh dengan ketakutan. Bahkan Liu Yuan pun gemetar ketakutan karena dia tahu bahwa Lipan bermaksud untuk membunuh Moti. Dengan rasa takutnya, Liu Yuan berkata, "Bajingan, tunggu saja." Dan di saat itu juga dengan keadaan di situ, Moti pun tertawa terbahak-bahak tanpa menunjukkan rasa takut di matanya. Kecepatan tombak yang berada dari luar menuju ke arah Moti yang berada di dalam kandang itu begitu sangat cepat, sehingga di mana saat itu tombak itu langsung mengenai Moti dan membuat gelombang kejutan yang sangat besar, sehingga saat itu juga Moti langsung terluka begitu dalam dan mengeluarkan darah lewat mulutnya. Di saat itu keadaan Moti pun kritis, sehingga di mana saat-saat terakhir dia akan menutup matanya menunggu kematiannya. Lalu tiba-tiba dia melihat sesosok binatang buas yang dikenalnya sebelum ini. Dan bahkan tidak hanya Moti saja, melainkan semua orang yang berada di lapangan itu melihat ke arah langit, dan ternyata ada sesosok binatang buas yang terbang di langit itu. Lalu ada orang yang berkata, "Kami tidak mempercayai bahwa Lindong akan muncul di tempat ini." Dan ada juga yang berkata, "Meskipun semua ini diakibatkan oleh Lindong, tapi kami semuanya menerima dengan lapang dada karena Lindong sudah kami anggap sebagai teman seperjuangan. Bahkan kami semua tidak benar-benar membenci Lindong, tetapi mereka semua yang ada di lapangan itu benar-benar melihat kenyataan bahwa Lindonglah telah datang ke tempat itu." Dan di saat itu juga para elit dari dinasti Batu Iblis langsung merasa dengan pandangan dingin dengan penuh kewaspadaan. Namun di hadapan para elit dari dinasti Batu Iblis itu, sikap dari Lindong tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Di saat itu juga Lindong langsung melihat suatu kandang besar yang berada di depannya, dan dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepal. Lalu di saat itu juga kepalan tangan itu langsung disentakkan kepada kandang itu, sehingga kandang itu mengalami retakan yang begitu besar dan membuatnya hancur. Setelah Lindong menghancurkan kandang baja itu, mata Lindong langsung mengarah ke arah Lipan dan berkata, "Jadilah anak baik dan kau katakan kepada Chenmu untuk keluar saat ini juga." Dan di saat itu juga Lipan langsung membalas perkataan Lindong
dengan senyuman sedikit. Hehehe, kau mau mengambil resiko sendiri hanya untuk teman-temanmu yang ada di sini. Cih, bahkan aku tidak suka dengan perasaan tersentuhmu kepada mereka. Meskipun demikian, kau akan membayar harga yang lumayan sebagai imbalan atas semuanya ini. Tidak apa-apa juga, karena kau telah muncul, kau harus tetap di sini karena akan menyiapkan sebuah kandang besi yang begitu kuat untukmu. Di saat itu juga Lindong tidak menghiraukan perkataan dari Lipan dan berbalik arah kepada Moti dan berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan di saat itu juga dengan keadaan tubuh yang penuh luka, Moti langsung membungkukkan badannya dan berkata kepada Lindong, "Saudara Lindong, terima kasih." Dan di saat itu juga ekspresi dari teman-teman Moti seperti Tang Xuan dan Li Xuan, mereka pun mengucapkan terima kasih dengan membungkukkan badan mereka. Dan ada yang berkata, "Trio Moling tidak kembali ke kota Yang setelah kamu menghilang. Mereka pasti telah mendeteksi permusuhan dari dinasti Batu Iblis dan memilih untuk pergi diam-diam." Setelah mendengarkan dari perkataan itu, Lindong menghela nafas dengan lega karena mereka tidak ada di tangan dinasti Batu Iblis, dan itu merupakan kabar baik. Dan di saat itu juga Moti langsung berkata lagi kepada Lindong, "Saudara Lindong, kami sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah bersedia untuk datang ke tempat ini. Namun dinasti Batu Iblis bukanlah faksi biasa, dan jika pertempuran terjadi nanti, kita akan bertarung dengan mereka. Jika ada kesempatan saat ini, silakan pergi dari sini. Setelah kau tumbuh kuat, kau akan kembali untuk membalas dendam." Setelah mendengarkan perkataan dari Moti, Lindong langsung tersenyum dan dia pun langsung menepuk pundak Moti dan berkata, "Sejak aku muncul saat ini, aku akan secara alami memastikan bahwa kalian semua dapat pergi dengan damai. Dan semuanya yang ada di sini lebih baik serahkan kepadaku." Setelah itu, Lindong perlahan berjalan ke depan dan matanya mengamati sekelilingnya. Namun di saat itu dia tidak mendeteksi keberadaan Chenmu. Lalu dia segera mengerutkan alisnya. Setelah itu Lipan langsung berkata kepada Lindong, "Tidak perlu repot, senior Chenmu tidak ada di kota Yang, dan yang berada di kota ini hanyalah aku. Dan aku pun juga tahu bahwa kau punya kartu andalan selain boneka spiritual itu. Tidak masalah, karena hari ini aku punya waktu untuk bermain dengan boneka spiritualmu. Namun, kau juga harus berurusan dengan 4 praktisi dari tahap setengah langkah nirvana." Di saat itu juga 4 sosok pejuang yang dibawa oleh Lipan, yaitu dengan rana setengah langkah nirvana, perlahan maju ke depan. Dan di saat itu juga Lipan langsung berkata kepada keempat orang itu, "Aku akan menyerahkannya kepada kalian." Lalu di saat itu juga Lipan langsung duduk di kursi batu. Di saat itu juga keempat pejuang itu langsung terbang menuju ke arah Lindong. Setelah keempat pejuang itu berada di depan Lindong, mereka semua pun mengeluarkan telapak tangannya dan mengarah ke arah Lindong. Dan di saat itu juga terdapat sebuah penghalang yang berada di depan Lindong, dan timbullah suara yang begitu besar dan keras di area itu. Dan saat itu juga Lindong langsung mengeluarkan telapak tangan yang berwarna merah ke arah wajah mereka.
Lalu di saat itu juga langsung terdengar suara yang begitu keras, sehingga keempat pejuang itu langsung memuntahkan darah, dan di situ aura mereka pun langsung secara signifikan langsung meredup, dan semua pejuang yang berada di situ mengalami luka yang parah, dan suasana di tempat itu langsung terdiam. Bahkan semua orang merasa terkejut, khususnya Moti dan Li Yuan. Dan situasi di tempat itu pun langsung terdiam, karena tidak ada dari mereka yang menduga bahwa Lindong benar-benar dapat membuat 4 pejuang yang berada di setengah langkah nirvana dapat memuntahkan darah dengan hanya satu tamparan saja. Dan bahkan ada beberapa orang yang berpikiran bahwa Lindong belum menggunakan kekuatan Yuan Power untuk mengalahkan keempat pejuang itu. Dan ada yang berkata itu adalah energi mental. Dan di saat itu juga Li Pan yang tadinya duduk di kursi batu langsung menunjukkan ekspresi yang serius di matanya, sehingga dia langsung berdiri. Di saat itu juga Li Pan langsung berpikir, mungkin orang lain gagal mengenalinya, namun ketika Lindong sebelumnya mengeluarkan telapak tangannya, dia jelas bisa merasakan energi mental yang sangat kuat, yang cukup membuat keempat pejuang itu langsung keluar dan menyemburkan darahnya. Dan energi mental yang dikeluarkan oleh Lindong jauh melebihi dari master simbol roh biasa. Lalu di saat itu juga Li Pan langsung bertanya kepada Lindong, apakah kau sudah menuju ke tahap master simbol surgawi? Ayo yang sudah nonton jangan lupa like-nya ya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.